Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masuk ke materi perbandingan. Yang pertama materi kita pada semester ini yang pertama adalah tentang perbandingan. Yang pertama itu tentang gambar berskala atau skala. Pada peta ini diketahui skala pada petanya itu adalah 1/5.600.000. Jadi setiap 1 cm pada peta mewakili 5.600.000 cm jarak yang sebenarnya. Jadi dapat diketahui rumus skala itu adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh skala atau contoh cara mencari skala, cara mencari jarak pada peta, cara mencari jarak sebenarnya. Yang pertama adalah jarak antara Bogor dan Cirebon adalah 4 cm. Maka ditanya, tentukan jarak antara Bogor dan Cirebon yang sebenarnya. Itu yang 4 cm adalah jarak pada petanya. Oke, dapat diketahui. Cara menyelesaikannya itu, tadi skala itu kan sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jadi untuk mencari jarak sebenarnya berarti jarak pada peta yaitu 4 cm dibagi dengan skala. Karena 4 dibagi 1/5.600.000 sama juga dengan 4 dikali 5.600.000 cm. 4 dikali 5.600.000 dapat 22.400 cm, 22.400 cm atau sama dengan 224 km. Kita ubah cm ke kilometer. Berarti kalau misalnya 22.400 cm kan berarti dibagi dengan 100.000 untuk mendapat 224 km. Jadi jarak dari kota Bogor dan Cirebon yang sebenarnya itu adalah 224 km. Yang kedua, jarak dua kota sebenarnya itu 120 km. Maka dipertanyakan itu adalah jarak kedua kota itu pada peta dengan skalanya 1/800.000. Kalau diketahui skalanya 1/800.000, jarak kedua kota ini kan 1/800.000 itu dalam cm. Dan jarak kedua kotanya itu dalam kilometer. Jadi kalian harus samakan dulu. Kilometer itu diubah dulu ke cm. Berarti 120 km dikalikan dengan 100.000. Karena dilihat tangganya turun berapa tangga dari kilometer ke cm. Kalian pasti ingat dong yang kalian pelajarin di kelas 6 SD. Jadi dapatlah hasilnya 12 juta cm. Yang ditanya jarak kedua peta, jarak kedua kota pada peta. Jadi untuk mencari jarak kedua kota pada peta, kalau untuk mencari skala itu kan jarak kedua kota pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jadi untuk mencari jarak pada peta, skala dikalikan dengan jarak sebenarnya. Berarti 1 berbanding 800.000 dikali dengan 12 juta. 1 dikalikan 12 juta dulu, baru dibagi dengan 800.000. Dapatlah hasilnya 15 cm. Jarak kedua kota itu pada peta adalah 15 cm. Lanjut kita masuk ke perbandingan. Perbandingan itu ada tentang menyatakan dan menyelesaikan perbandingan. Yang pertama perbandingan antara A dan B. Nih, lihat pada materi ini, pada slide ini bahwa nih A bagi B atau A per B dapat dibaca dengan A berbanding B. Itu untuk perbandingan A bagi B atau A per B dibaca dengan A berbanding B. Kita dapat menyatakan atau menyelesaikan perbandingan jika A dan B-nya itu tidak sama dengan 0. Jika B-nya itu tidak sama dengan 0, ingat. Tidak sama dengan 0. Nih, 45 berbanding 120.
berarti sama dengan 45 dibanding 120. Kita cari FEB dari 45 dan 120. Kita cari bilangan itu bisa dibagi dengan bilangan berapa yang sama. Yang sama-sama bisa dibagi dan menghasilkan bilangan bulat. Dapatlah 45 itu kalian bagikan dengan 15. Bagikan dengan 15 dan 120 itu bagikan juga dengan 15. Dapat hasilnya 3 berbanding 8. 3 itu tidak bisa lagi dibagi kan? Karena 3 itu tidak bisa lagi dibagi. Inilah hasil terakhirnya 3 berbanding 8. Selanjutnya yang B. 16 1/2 dibagi dengan 9 atau 16 1/2 berbanding 9 sama dengan itu, kita samakan, kita jadikan pecahan biasa. 16 1/2 kalian jadikan pecahan biasa, jadi 33/2. 2 dikalikan 16 dapat 32, ditambah 1 sama dengan 33/2 berbanding 9. Karena berbanding 9 itu kita samakan dulu, sama-sama jadi pecahan. Jadi 32 berbagi 9. Ini kan 32, salah tulis ya Ibu. 32/2 dibagi 9 sama dengan, kalau untuk rumus pecahan jadi bisa dikalikan. Ini kan sama dengan 32/2 dibagi 9/1 sama dengan 33/2 dikali 1/9. Karena untuk cara mencari pecahan itu yang belakangnya itu dirubah, dapatlah hasilnya 11/6 atau 11 berbanding 6 ya. Terus selanjutnya adalah yang C, 27 cm dibagi 1,8 meter atau 27 cm berbanding 1,8 meter. Kita lihat 27 cm itu adalah dalam cm. 1,8 itu kita ubah juga ke dalam meter, dalam cm. Jadi dapat hasilnya 1,8 dikalikan dengan 100, dapat hasilnya 180 cm. Terus 27 berbanding 180 itu sama juga kita cari nih, kita cari FEB nya berapa. FEB nya itu 27 itu kalian bagikan dengan 3. 27 FEB nya itu 9. 27 bagikan 9 sama dengan 3. Dan selanjutnya itu adalah 180 kalian bagikan juga dengan 9, dapat hasilnya 20. Itu hasilnya karena 3 itu tidak bisa lagi dibagi. Selanjutnya nih, ada cara menyelesaikan perbandingan juga seperti ini. Andi memiliki kelereng lebih banyak 6 butir dari kelereng Rizal. Kelereng Andi itu lebih banyak 6 butir daripada kelereng Rizal. Perbandingan kelereng Andi dan Rizal itu adalah 7 berbanding 5. Jika kelereng Andi dan Rizal itu masing-masing diambil 5 butir kan? Jadi perbandingannya sekarang berapa? Nih lihat, selisih perbandingan adalah 7 berbanding 5. Jadi untuk mencari itunya dulu, 7 berbanding 5 itu 7 kalian kurangkan 5 dulu, karena itu kan selisih antara 7 atau 5. Berarti 7 dikurang 5 itu dapat 2 bagian dari 6 butir kelereng tadi. Banyak kelereng Andi itu banyak kelereng Andi itu 7 ditambah 2 dikali 6. Tujuh ditambah 2 7
Oke, perhatikan di sini. Andi memiliki kelereng lebih banyak 6 butir daripada Rizal. Kita lanjut ya. Andi memiliki kelereng lebih banyak 6 butir dari kelereng Rizal. Perbandingan kelereng Andi dan Rizal adalah 7 berbanding 5. Jika kelereng Andi dan Rizal masing-masing diambil 5 butir, tentukan perbandingan banyak kelereng mereka sekarang. Lihat, selisihnya itu kita cari selisih dulu. Selisih perbandingan itu sama dengan 7 dikurangkan 5, karena 7 berbanding 5 itu, untuk cari selisih 7-nya dikurangkan dengan 5. Dapatlah hasilnya 2. Ditanya banyak kelereng Andi. Banyak kelereng Andi kan setelah diambil tadi 5 butir. Diambil 6 butir. Banyak kelereng Andi itu adalah lebih banyak 6 butir dari kelereng Rizal. Berarti kita cari kedua-duanya dikalikan dengan 6. Nih, 7 itu adalah kelereng Andi. Terus dibagi atau berbanding 2. Berbanding 2 itu diambil dari selisih dikalikan dengan 6. Dapat hasilnya 21 kelereng. Gitu juga dengan Rizal. Rizal itu perbandingannya itu ada kan 5. 5 dibagi dengan selisihnya dikalikan dengan banyak kelerengnya dikalikan dengan 6 sama dengan 15 kelereng. Untuk mencari perbandingan kelereng mereka, karena udah tahu banyak kelereng Andi itu 21, terus banyak kelereng Rizal itu 15 dikurangkan dengan 5, karena kan diambil 5 butir. 21 dikurangkan dengan 5 berbanding 15 dengan dikurang dengan 5. Dapat hasilnya perbandingannya 16 berbanding 5. Atau dapat hasil akhirnya 18 berbanding dengan 5. Oke? Lanjut. Sifat-sifat perbandingan senilai atau seharga. Sifat-sifat perbandingan senilai atau seharga. Ada perbandingan senilai dan ada nanti perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai itu yang pertama ada perkalian silang. Kali silang. Jika A per B sama dengan C per D, dengan B dan D tidak sama dengan 0, maka A kali D sama dengan B kali C. Sifat itu disebut dengan perkalian silang. Yang atas itu kan A. A-nya tuh dikalikan dengan yang bawah D. Dan B-nya itu yang bawah dikalikan yang atas C. Itu di A kali D sama dengan B kali C. Itu disebut dengan perkalian silang. Yang B, perkalian suku tepi dan suku tengah. Kita akan menemui perbandingan A berbanding B sama dengan C berbanding D. Dengan B dan D-nya itu tidak sama dengan 0. Berarti angka ujungnya itu tidak sama dengan 0. Hasil perkalian suku tepi dengan hasil, cara rumusnya itu hasil perbandingan suku tepi sama dengan hasil perkalian suku tengah. Lihat perhatikan. Suku tepi itu A dan D. Berarti A dan D itu dikalikan. A dan D itu dikalikan sama dengan suku tengahnya. B, suku tengah itu tengah-tengah, angka yang tengah itu B dan C itu B sama dengan C. B dikalikan dengan C, sama seperti perkalian silang di atas. Cuma yang di bawah itu bentuknya dalam pembagian, sedangkan yang di atas itu bentuknya dalam per. Itu sama juga dengan perbandingan nilai senilai atau perbandingan seharga ya. Perhatikan contoh yang di bawah, perhatikan rumus yang di bawah dan rumus di atas pada dasarnya itu sama. Cuman bagian di atas itu
A per B sama dengan C per D. Kalau yang di bawah itu A berbanding B sama dengan C berbanding D. Hasilnya tetap. Nih, contohnya. Tentukan perbandingan senilai untuk dicari nilai X dan Y pada perbandingannya. Nih, X per 5 sama dengan 72 per 8. Kita lihat contoh tadi. Kita lihat rumus tadi tentang perkalian silang. Berarti kan X-nya itu sama dengan A dikali D, 8 itu sama juga dengan D, A kali D sama dengan B kali C. Berarti X dikali 8 sama dengan 5 dikali 72. Terus, untuk mencari nilai X lagi, kan dapat 5 kali 72 berapa? 5 kali 72 dibagi dengan D8. Nih, bisa kalian untuk lebih mudahnya karena dia perkalian dan pembagian. Itu perkalian dan pembagian itu setara. Jika 5 ditambah 72, tidak bisa kalian gunakan cara ini. Nih, 72 kan bisa dicoret dengan 8. 72 bagi 8 itu kan 9. Jadi, 5 dikalikan 9 hasilnya 45. Nilai X itu adalah 45. Itu dari 5 kali 9. Terus, yang B-nya. Yang B-nya juga sama. Cuman bentuknya kan dalam pembagian. 4 berbanding 3 sama dengan 12 berbanding dalam kurung Y ditambah 5. Yang 4 itu A, yang 3 itu B, yang 12 itu C, yang Y ditambah 5 itu sama dengan D. Berarti kan untuk mencarinya A dikalikan dengan D ditambah A dikalikan dengan D sama dengan 3 A dikalikan dengan D sama dengan B dikalikan C. Berarti 4 dikali dalam kurung Y tambah 5 sama dengan 3 dikalikan 12. Dapat kita nih 3 kalikan 12 hasilnya 36. Terus 4 dikalikan Y ditambah 5. 4 dikalikan dengan Y sama dengan 4Y. Karena ini dalam kurung kan, harus dikalikan dengan kedua-dua sisi. 4 dikalikan dengan Y 4Y, 4 dikalikan dengan 5 dapat 20. 4Y ditambah 20 sama dengan 36. Untuk mencari nilai 4Y nya itu sama dengan nih 24 ditambah Y, dipindahkan sisinya, jadi dipindahkan nilai yang senilai. 36 itu kan senilai dengan 20, berarti 36 bisa dikurangkan dengan 20, dapat hasilnya 16. 4Y sama dengan 16. Untuk mencari nilai Y, karena 4Y sama dengan 16 atau 4 kali Y sama dengan 16, berarti Y sama dengan 16 dibagi 4, dapat hasilnya itu adalah 4. Jadi nilai Y yang kita cari itu adalah 4. Nomor 2. Apakah 12 berbanding 20 dan 9 berbanding 16 merupakan perbandingan senilai? Gimana cara mencarinya? Diketahui perbandingan senilai dari 12 berbanding 20 dan 9 berbanding 16. Kita cari perkalian suku tepi seperti tadi. A-nya itu kan 12. Kita cari apakah 12 dibagi 20 sama dengan 9 dibagi 16. Untuk mencarinya itu gunakan rumus perbandingan yang kedua. Perkalian suku tepi. Kita kalikan dulu. A-nya itu 12, D-nya itu 16. Berarti 12 kalikan 16 192. Terus suku tengahnya B itu 20, C itu 9. 20 dikalikan 9 sama dengan 180. Karena hasil perkalian suku tepinya tidak sama dengan hasil perkalian suku tengah, hasilnya itu kan tidak sama. Yang satu 192, yang satu 180. Berarti itu bukan merupakan perbandingan senilai. Kalau kedua-dua hasilnya sama, itu maka itu disebut dengan perbandingan senilai. Lanjut, perbandingan senilai atau seharga. Nih. Berat telur dan kandungan energi selalu bertambah atau berkurang dengan perbandingan yang sama. Sehingga hubungan antara banyak telur dan kandungan energi pada telur merupakan perbandingan senilai dan seharga.
Kenapa itu? Jika berat telur, kenapa seperti itu? Jika berat telur bertambah karena dikalikan A, maka kandungan energi pada telur juga bertambah dengan dikalikan A. Berarti kedua-duanya itu perlu dikalikan dengan A. Sebaliknya, jika berat telur B berkurang karena dibagi B, maka kandungan energi pada telur juga berkurang dengan dibagi B. Itu termasuk perbandingan senilai karena kedua-dua sisinya, yang misalnya yang satu dikalikan 4, yang satunya juga dikalikan 4. Kalau yang satunya dibagikan dengan 3, yang satunya juga dibagikan dengan 3. Itu kenapa disebut perbandingan senilai, karena kedua-dua hasilnya itu dibagikan atau dikalikan. Kenapa dia disebut dengan perbandingan senilai? Nih, jika harga buku tulis itu 5 buku tulis itu adalah 11.000, berapakah harga 2 lusin buku tulis? 5 butir harganya 11.000. Sedangkan untuk 2 lusin itu berapa? Kalau 1 lusin itu kan nilainya sama, 1 lusin itu sama juga dengan 12 buku. Jadi karena 2 lusin, 2 dikalikan dengan 12. Maka nih dapat 5 dibagi 24 sama dengan 11.000 dibagi X. Ini X kan merupakan harga buku sebanyak 2 lusin itu berapa? Karena untuk mencarinya itu suku tepi dikalikan dengan suku tepi, 5 dikalikan dengan X. Terus suku tengah dikalikan dengan suku tengah. 24 dikalikan dengan 11. Dapat 5X sama dengan 24 dikalikan 11. Untuk mencari nilai X, hasil dari 24 dikalikan 11.000 dibagikan dengan 5. Dapatlah hasilnya 52.800. Jadi harga 2 lusin buku tulis itu adalah 52.800. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 120 km dengan jarak 1,5 jam. Berapa waktu yang diperlukan mobil itu untuk menempuh jarak 100 km dengan kecepatan yang sama? Jarak dan waktu. Ada yang masih ingat gak ya? Cara mencari jarak, cara mencari waktu, cara mencari kecepatan. Jika jaraknya 120 km, maka waktunya itu 1,5 jam. 1,5 jam itu sama dengan 90 menit. Jika jarak 100 km, berapa jam atau berapa menit kan? Kita cari. 120 berbanding dengan 100 jaraknya. Terus 100 berbanding dengan 1,5. Nih, 120 berbanding 100 sama dengan 1,5 jam berbanding D. Kita gunakan rumus suku tepi dan rumus suku tengahnya. 120 dikalikan dengan D. Terus 100-nya dikalikan dengan 1,5. 1,5-nya itu 120 100 dikalikan 1,5 itu sama dengan 150. Berarti 120 dikali D sama dengan 150. Untuk mencari D itu sama dengan 150 dibagi 120. Dapatlah hasilnya itu 1/4 jam atau 1 jam 15 menit. Itu menggunakan rumus jam. Kalau kita menggunakan rumus menitnya, 120 dibagi 100 sama dengan 90 berbanding M. Ini berarti kita gunakan juga cara mencari rumus tepi dan rumus tengah. Berarti 120 dikalikan M sama dengan 100 dikalikan 90. Oke, ini 100 dikalikan dengan 90. Kita cari hasilnya berapa? 900 itu per 100 100 dikalikan 90 itu sama dengan 9.000
per 120. Sama dengan disederhanakan. Dapatnya 120 itu dibagi dengan 20 dapat hasilnya 6. 9.000 dibagi 20 juga dapat hasilnya 450. 450 dibagi 6 itu sama dengan 75 menit. 75 menit itu sama dengan 1 jam 15 menit. Jadi jarak yang ditempuh untuk 100 km itu adalah 1 jam 11 menit. Lanjut ke menyatakan perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Jika A berbagi B itu berbalik nilai dengan XY, maka AB sama dengan XY, di mana B, X, dan Y itu tidak sama dengan 0. Ini uraiannya. Yang kedua, Y per X sama dengan 1 per X dikali Y, atau sama dengan 1 per X dibagi 1 per Y, di mana X, Y tidak sama dengan 0. Berdasarkan uraiannya itu, berarti A berbanding B berbalik nilai dengan X, Y. Maka diperoleh yang pertama itu, berarti A per B sama dengan Y per X, dan Y per X sama dengan 1 per X dibagi 1 per Y. Lanjut. Untuk mendapatkan perbandingan P dan Q yang berbalik nilai dengan A dan B, maka dapat digunakan perbandingan nih. A berbanding B sama dengan 1 per P dibagi 1 per Q, atau sama dengan Q per P. Ini kalau misalnya untuk A per B sama dengan Y per X, berarti A dibagi B sama dengan X dibagi Y. Tinggal dibalikan ininya, X-nya. A per B sama dengan X dibagi Y. Nih, kenapa dibikin tabel seperti itu? Untuk membuktikan jika banyak ternak yang pertama dan banyak hari, banyak ternak banyak hari dibutuhkan untuk menghabiskan pakan dalam jumlah tertentu. Makanya semakin banyak ternaknya, maka untuk menghabiskan makannya itu semakin cepat. Jadi hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan itu makin sedikit, sedangkan ternaknya itu semakin banyak. Hasil kali antara banyak ternak dengan banyak hari dalam setiap hari selalu sama. Terus 20, ya itu hasil kalinya. Pada perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga, jika ternaknya bertambah karena dikalikan A per B kan, maka hari yang dihabiskan untuk menghabiskan pakan itu semakin berkurang, yaitu A per B berbanding terbalik dengan B per A. Sebaliknya, jika ternaknya berkurang, maka hari untuk menghabiskan pakan bertambah. Nah, ingat kan ya, kenapa dibilang berbalik nilai? Jika ternaknya semakin banyak, maka untuk menghabiskan makanannya semakin sedikit harinya. Kalau ternaknya itu berkurang, untuk menghabiskan makanannya itu semakin lama harinya, betul kan?